Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Sukacita menyambut Anda semua. Hari ini juga saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung secara online bersama dengan kami. Welcome home. Anda berharga di mata Tuhan, Anda dikasihi oleh Tuhan. Kami ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Sharon yang bernama Connect Group. Pastikan Anda bisa bergabung karena saya percaya dengan Anda bergabung di Connect Group, pertumbuhan rohani Anda akan semakin luar biasa di dalam Tuhan dan Anda akan semakin bertumbuh mengenal Dia. Karena itu, hubungi nomor yang ada di layar gadget Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita pada hari ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar gadget Anda. Baik, kita persiapkan diri kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Kami mengucap syukur untuk cinta dan kasih sayangmu untuk kami semua. Kami percaya di momen hari ini tidak ada ruang dan waktu yang sanggup membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, jiwa kami membuka selebarnya untuk Roh Kudus berkarya nyata sesuai yang Kau ingini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap beribadah. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu.
di hatiku. Dengan lembut katakan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci.
Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. 1 minggu sudah berlalu. Kami memasuki ya Tuhan bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kami ucapkan syukur atas semua anugerah, semua kebaikan Tuhan. Sekalipun situasi di dunia ini tidak baik, tapi kami melihat bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik untuk kami dengarkan firman-Mu. Tolong kami, berbicara atas kami, persiapkan kami. Kalau sebentar lagi, di minggu-minggu ke depan kami akan memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan hargai firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang haus dan lapar katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam kangen sekali lagi buat Anda semua, khususnya Gereja Mawar Sharon di Jabodetabek. Saudara, senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan sekali lagi di hadapan Anda. Dan hari ini ada satu pesan khusus yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah Ketika Saya Gagal. Saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kita ini juga bukanlah orang yang sempurna. Oleh sebab itu sangat mungkin kita ini mengalami kegagalan. Saudara, banyak orang itu nggak mau gagal, banyak orang itu menghindari kegagalan. Tapi justru tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan berulang kali. Saudara, tidak ada orang yang mau gagal. Banyak orang justru malah takut gagal atau takut berbuat kesalahan. Tapi kenyataannya justru nggak sedikit dari mereka mengalami kegagalan. Tidak sedikit dari mereka justru melakukan kesalahan berulang kali. Saudara, nah ini yang terjadi ketika kita mengalami kegagalan. Saudara, ketika kita gagal satu kali, saudara, serasa dunia itu runtuh dan hidup kita ini selesai. Ya, bahkan tidak sedikit pula beberapa orang ketika mereka mengalami kegagalan, dihantui oleh pengalaman kegagalan tersebut. Teringat-ingat terus sampai-sampai gagal move on, tidak mampu melanjutkan hidup, dan gagal meraih apa yang Tuhan sediakan di depan mereka. Karena apa saudara? Karena mereka dihantui oleh kegagalan di masa lalu. Saudara, nah ada banyak kegagalan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam usaha, gagal di dalam pertandingan, gagal di dalam sekolah, saudara, gagal di dalam pelayanan, gagal di dalam mengikut Yesus. Bahkan kalau kita main game pun kita ini bisa gagal, saudara. Jadi tidak ada orang dalam dunia ini yang gak pernah buat salah. Ya, begitu pula gak ada orang di dalam dunia ini yang gak pernah gagal, saudara. Seringkali kita ini kalau melihat ada orang yang sukses hidupnya, kita itu merasa bahwa hidup mereka itu gak pernah gagal sedikit pun. Kayaknya hidup mereka itu selalu menang, selalu sukses, selalu berhasil. Padahal kita gak pernah tahu perjalanan hidup seseorang, perjuangan hidup seseorang itu seperti apa, saudara. Seringkali banyak orang yang sukses itu justru mereka itu telah melewati kegagalan demi kegagalan dan bisa menyikapi kegagalan mereka dengan baik, saudara. Nah, pada kesempatan minggu ini, saudara, kita akan belajar dari kegagalan murid Yesus atau orang-orang yang ada di dekat Yesus, khususnya yang bernama Yudas dan Petrus, saudara. Ada dua orang terdekat, ya, ini adalah muridnya Yesus yang pernah mengalami kegagalan yang besar, saudara. Keduanya, Yudas dan Petrus itu mengkhianati Yesus. Kalau Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjual Yesus, kalau Petrus mengkhianati Yesus dengan menyangkal bahwa dia pernah kenal Yesus, saudara. Ya, dan kita akan belajar, khususnya dari Petrus, saudara. Kita akan belajar mengapa Petrus gagal dan bagaimana Petrus itu bisa bangkit kembali, saudara. Dari situ kita bisa melihat atau bisa bercermin, saudara, dari tiga hal yang dilakukan Petrus, apa yang membuat Petrus itu gagal, saudara, itu bisa menjadi cermin ya buat kita. Tiga hal itulah yang sering kita lakukan, yang justru membuat kita ini juga gagal, saudara. Ya, tiga hal salah yang kita ini lakukan.
Yang pertama, saudara, kita merasa kuat. Ketika kita berpikir bahwa kita ini lebih kuat dari sesungguhnya, ketika kita berpikir bahwa kita ini bisa menangani semuanya, ketika kita ini berpikir bahwa kita ini gak mungkin jatuh, gak mungkin gagal, ketika kita merasa kuat dan berpikir bahwa kita ini mampu menolak godaan, di saat itulah kita sedang mempersiapkan bahwa diri kita ini gagal. Nah, Petrus berada dalam posisi yang sama. Coba kita lihat Matius 26 ayat 31 sampai 35. Saudara, disinilah kegagalan Petrus dimulai. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Lingkari atau garis bawahi kata-kata aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus itu berkata, aku takkan menyangkalmu. Tapi akhirnya dia melakukan juga di ujungnya. Ya, akhirnya dia menyangkal bahwa dia pernah kenal Yesus. Saudara, banyak bisnis gagal karena mereka merasa kuat. Mereka membesar-besarkan kekuatan mereka. Banyak klub olahraga gagal dalam pertandingan karena mereka merasa sudah hebat, merasa sudah kuat, dan merasa gak bakal kalah. Ya, banyak peperangan yang akhirnya kalah karena mereka merasa aku punya kekuatan, aku ini gak bakal kalah, dan mereka melebih-lebihkan atau membesar-besarkan kekuatan mereka, saudara. Kita seringkali juga sama, saudara. Kita berpikir bahwa kita bisa menangani godaan. Kita berpikir bahwa kita ini kuat. Kita seringkali kita ini merasa sudah kuat. That's a problem, saudara. Cuman minum alkohol sedikit lah, aku bisa tangani, I can handle it. Cuman flirting sedikit di kantor gak jadi masalah, aku gak bakal selingkuh. Cuman bersenang-senang sedikit di klub malam, ya aku gak lakukan apa-apa, aku cuman bersenang-senang dengerin musik saja, aku gak bakal jatuh dalam dosa. Aku gak mungkin sombong. Aku gak mungkin meninggalkan Tuhan. Aku gak mungkin menyangkal Tuhan. Saudara, catat baik-baik. Jangan pernah katakan aku gak mungkin melakukannya. Kenapa demikian, saudara? Karena gak ada satupun dari kita yang bebas dari kegagalan. Gak ada satupun dari kita itu bebas dari kejatuhan. Gak ada satupun yang namanya kebal dosa, saudara. Makanya firman Tuhan memperingatkan kita di 1 Korintus 10 ayat 12. Coba perhatikan. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya bacakan versi terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan kata-katanya. Oleh sebab itu marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik. Janganlah kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita itu. Perhatikan kata-kata, jangan kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh. Jangan pernah ngomong, aku gak mungkin melakukannya. Aku gak mungkin sombong. Aku gak mungkin meninggalkan Yesus. Saudara, jangan pernah merasa terlalu kuat dan berkata bahwa aku gak akan pernah melakukannya. Karena apa, saudara? Karena sebetulnya kita ini gak kebal sama dosa. Saudara, kita ini bisa berbuat dosa di dalam situasi yang tepat. Di dalam
Karena apa? Setiap kali kita ini punya kesempatan dan punya situasi yang tepat untuk melakukan dosa apapun. Saudara. Jadi di saat kita berpikir bahwa kegagalan gak pernah terjadi pada diri kita, disitulah sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Di saat kita menyangka bahwa kita ini gak bakal jatuh, disitulah saatnya sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan diri untuk jatuh. Saudara. Nah itu sebabnya saudara, kita gak boleh merasa kuat. Yudas, coba kita lihat dari kehidupan Yudas. Siapakah Yudas? Saudara, Anda jangan mudah-mudah gampang-gampang menghakimi Yudas, saudara. Ya, kalau Anda perhatikan Yudas itu orang pilihannya Tuhan loh, saudara. Yesus itu ketika mencari murid-muridnya, Yesus itu berdoa semalam-malaman. Baru keesokan harinya Yesus menetapkan siapa-siapa yang akan jadi muridnya. Salah satunya adalah Yudas. Apakah Yesus salah pilih? Apakah Yesus gegabah pilih orang? No, Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih muridnya. Jadi kalau Yudas itu dipilih sama Tuhan, itu bukan karena Yesus salah pilih. Saudara, itu memang Yudas itu orang pilihan, dipilih sama Tuhan. Ya, berikutnya saudara, Yudas itu orang kepercayaan dari Yesus. Dari semua muridnya hanya Yudas yang dikasih kepercayaan untuk pegang uang kas atau jadi bendahara. Yesus gak mungkin sembarangan kasih kepercayaan ke orang kalau orang tersebut itu gak menunjukkan dirinya bisa dipercaya. Jadi Yudas itu kenapa bisa dipercaya sama Yesus? Karena sebetulnya dia itu faithful, dia itu orang yang bisa dipercaya. Saudara. Jadi Yudas itu awalnya sebelum akhirnya dia itu mencuri uang kasnya Yesus lalu menjual Yesus demi uang 30 keping uang perak. Pada awalnya Yudas itu ditemukan sebagai orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Dan Yudas itu ketika dia menjual Yesus itu bukan karena dia benci sama Yesus. Bukan karena dia itu benci Yesus lalu pengen Yesus mati. Enggak. Yudas itu mengasihi Yesus loh. Itulah sebabnya dia mau mengikut Yesus. Tapi sayangnya di sebuah titik akhirnya Yudas itu gagal. Buktinya di mana kalau Yudas itu gak membenci Yesus? Buktinya apa? Waktu Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas terkejut. Saudara, lalu Yudas itu menyesal. Dia datang ke ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala, saudara. Dia datang lalu dia kembalikan uangnya. Tapi imam-imam kepala gak mau menerimanya. Akhirnya dia lempar itu uangnya ke bait Allah, saudara. Itu membuktikan bahwa Yudas itu menyesal sebetulnya. Dia nggak menyangka kalau akhirnya Yesus itu akan dihukum mati, dijatuhi hukuman mati. Bukan karena Yudas itu benci maka Yudas mengkhianati Yesus, tidak. Saudara, tapi kenyataannya di ujungnya Yudas itu gagal dan mengkhianati Yesus. Yudas itu orang pilihan, orang kepercayaan dan nggak benci Yesus, tapi bisa gagal. Makanya kita ini nggak boleh merasa kuat. Kalau dulu Anda pernah setia, hari ini jangan kita merasa kuat, aku pasti gak bakal mengkhianati Yesus. Kalau dulu saudara itu rendah hati, kalau hari ini Anda rendah hati, jangan Anda menyangka bahwa aku gak bakal sombong. Kalau hari ini saudara hidup kudus, jangan merasa kuat dan Anda berkata kepada diri Anda, aku gak bakal jatuh dalam dosa. Saudara, disitulah letak kegagalan dari Petrus. Disitulah awal dari kegagalan Petrus, saudara. Petrus merasa kuat. Dia ngomong, sekalipun aku mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu. Saudara, itulah, saudara, awal dari kegagalan Petrus. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang kita lakukan?
yang menyebabkan kita gagal, saudara, kita ini takut ditolak orang. Saudara, takut ditolak itu menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita ini membuat keputusan berdasarkan karena kita ini takut ditolak orang. Saudara, kalau kita ini membuat keputusan berdasarkan karena kita ini takut ditolak orang, saudara, kita ini sebetulnya sedang menabur benih-benih kegagalan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang sebetulnya Petrus lakukan. Coba kita lihat Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Kenapa kok Petrus mengikuti dia dari jauh? Karena dia takut apa yang orang lain akan pikirkan terhadap dia. Saudara, makanya dia dari jauh aja. Nanti kalau dia mengikuti Yesus dari dekat, waktu Yesus ditangkap, nanti orang mikir aku ini salah satu pengikutnya. Makanya Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi Petrus itu cuma duduk-duduk aja untuk melihat gimana sih kira-kira endingnya. Itu ya. Lalu Matius 26 kita lompat di ayat 69 sampai 70. Perhatikan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Lagi-lagi ada jarak jauh. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini masalahnya, Petrus itu mengikuti Yesus dari jauh karena takut apa yang menjadi pandangan orang atau pikiran orang terhadap dirinya. Dia cuma duduk-duduk di luar menunggu kesudahannya gimana sih. Dan ujungnya apa kalau ketika Petrus ini mengikuti Yesus dari jauh? Saudara, akhirnya dia ini takut apa yang seorang hamba perempuan yang masih muda itu pikirkan tentang dirinya. Hamba perempuan itu ngomong, loh kamu ini kan yang selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Karena pada dasarnya Petrus itu takut apa yang menjadi pikiran orang terhadap dirinya. Akhirnya Petrus menyangkal dengan berkata bahwa aku gak kenal, aku gak tahu apa yang kau maksud. Aku gak kenal siapa dia. Saudara, Petrus itu struggle dengan keinginan untuk menyenangkan banyak orang. Saudara, dan itu yang menyebabkan dia gagal. Berapa banyak kita ini juga sama, saudara. Kita ini gagal karena kita ini takut ditolak. Berapa banyak di tempat kerja Anda, kalau Anda mahasiswa itu di kampus Anda gak berani buka kartu bahwa Anda orang Kristen. Karena apa? Karena Anda takut apa yang orang lain pikirkan terhadap diri Anda. Saudara, berapa banyak Anda gak berani doa makan di depan umum, saudara, karena Anda takut pandangan orang terhadap diri Anda. Berapa banyak mahasiswa tidak berani menolak untuk tawaran atau permintaan titip absen karena takut apa yang orang pikirkan terhadap dirinya. Saya pernah ada dalam ujian itu, saudara. Ya, ketika mahasiswa, ya ada teman-teman yang baru dikenal karena saya baru masuk. Ya, kita semua, masa bulan madu karena ketemu sama orang-orang baru, teman-teman baru. Tiba-tiba ada beberapa teman-teman wanita gitu ya. Satu kali dia ngomong sama saya, Fuji, besok aku gak bisa hadir. Ya, boleh gak titip absen? Saudara, ini permintaan teman perempuan loh, saudara. Saya pria, kalau gak bantu nanti gimana? Kalau saya jawab enggak nanti gimana? Saudara, saya belajar untuk buka kartu. Ya, persis ini yang saya katakan kepada teman-teman saya. Oh sorry ya, aku gak bisa titip absen. Loh maksudnya gimana? Iya, soalnya aku ini sudah komitmen. Aku melayani di gereja.
Berani nggak, saudara? Berapa banyak Anda ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di kantor, saudara? Saudara itu mungkin ikut korupsi, ikut mangkir, ikut menerima suap. Karena Anda takut apa yang orang lain pikirkan. Apa yang teman-teman kantor Anda pikirkan terhadap diri Anda. Berapa banyak dari antara Anda akhirnya ikut merokok. Karena Anda takut ditolak sama orang, ditolak sama teman. Kalau aku gak ikut merokok, nanti apa kata orang? Apa kata teman-temanku, saudara? Banyak area dalam kehidupan kita ini gagal karena kita takut apa yang menjadi pikiran orang terhadap diri kita, saudara. Kalau kita mau jujur, coba tanyakan, mengapa kita ini gagal? Ya, pendapat siapa yang lebih penting daripada pendapat Tuhan? Mengapa pendapat orang lain itu lebih penting daripada pendapatnya Tuhan? Mengapa pendapat orang lain itu merasa selalu penting? Kita ini seringkali, karena kita ini sudah jatuh dalam dosa, kita ini struggle dengan ketakutan akan yang namanya penolakan, saudara. Dan banyak kegagalan dalam kehidupan kita itu akarnya karena takut ditolak. Dan kalau Anda mau tahu kenapa orang itu takut ditolak, karena itu berkaitan dengan identitas kita, saudara. Karena kita ini gak yakin akan siapa kita dalam Kristus. Dan akar berikutnya bukan hanya tentang identitas, tapi biasanya orang yang takut ditolak itu biasanya menyimpan luka atau ada luka dalam dirinya. Ya, mungkin dia dulunya pernah ditolak, mungkin dia pernah disakiti, mungkin dia pernah mengalami trauma. Ya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang gak terpenuhi sehingga dia ini tertolak, ada trauma, ada luka. Dan luka itu tersembunyi di dalam dirinya, bahkan dia nggak tahu kenapa dia itu terluka. Karena itu tersembunyi, saudara. Dan seringkali ini yang menjadi pemicu kita ini menjadi takut ditolak. Dan akibatnya, saudara, ada banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Karena kita takut ditolak. Saudara, coba kita lihat Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Versi bahasa Indonesia masa kini. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Versi Today's English Version dikatakan, it is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Saudara, takut kepada pendapat orang atau takut atau sangat concern dengan apa yang orang lain pikirkan kepada kita itu mendatangkan jerat, mendatangkan kesusahan. Tapi percaya kepada Tuhan itu membuat kita aman. Petrus merasa kuat, yang kedua Petrus takut ditolak. Itu yang menyebabkan dia gagal, saudara. Berapa banyak kita juga sama, kita merasa kuat, ya kita merasa bahwa aku mampu menahan godaan, aku nggak mungkin jatuh, ya ini cuman sedikit aja kok, cuman minum alkohol sedikit aja kok, cuman pergi ke clubbing sedikit aja kok, cuman flirting sedikit aja aku nggak bakal selingkuh, aku nggak bakal berzina, cuman ya nonton video-video ini sedikit lah itu nggak akan punya efek apa-apa. Gitu ya, aku gak bakal akan meninggalkan Tuhan yang bagaimana. Cuman sedikit, saudara hati-hati. Lalu yang kedua, saudara berapa banyak dari kita takut ditolak. Kita takut penolakan orang, kita takut apa yang orang lain akan pikirkan terhadap diri kita. Ini serius saudara. Ketika Anda merasa kuat, ketika Anda takut ditolak, saudara disitulah saudara awal dari kegagalan. Yang ketiga saudara, apa kesalahan kita? Kita ini berbicara tanpa berpikir. Kita ini berbicara tanpa berpikir. Ya. Alasan kenapa kita berbicara tanpa berpikir itu karena kita ini berbicara ngomong hanya berdasarkan perasaan atau emosi kita. Saudara, ada orang ngomong, ya ungkapkan, maksudnya gini, katakan apa yang Anda rasa.
Ngomong aja semua yang Anda rasakan, pokoknya keluarkan. Saudara, hati-hati. Ada beberapa orang menganggap itu sebagai tanda keberanian. No, itu tanda ketidakdewasaan, saudara. Ya, itu tanda dari ketidakdewasaan. Anak kecil itu mengatakan semua apa yang dia rasa. Tapi orang yang dewasa belajar mengendalikan mulutnya. Katakan amin, saudara. Nah, ini yang terjadi pada Petrus. Ya, Yesus itu baru ditangkap. Petrus itu lagi ketakutan, lagi stres, lagi tertekan. Lalu dia berada dalam kerumunan untuk datang melihat Yesus yang disiksa. Lalu ketika orang-orang mulai bertanya, mendesak dia. Coba lihat apa yang terjadi. Matius 26, kita baca di ayat yang ke-71 sampai 74. Ayat 71, ini ayat selanjutnya ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ya, Petrus takut ditolak. Ya, Petrus merasa kuat, Petrus takut ditolak. Akhirnya apa? Dia menyangkal kan. Lalu coba lihat ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu, dari bahasamu, dari apa? Dari slang atau ya dari logat, aksenmu. Gitu ya. Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Perhatikan kata-kata mulailah Petrus mengutuk. Cursing. Ya, mengutuk dan bersumpah. Saudara, mengutuk itu tanda dari frustasi. Saudara, orang yang suka maki-maki, omong kotor atau cursing, mengutuk, keluar kata-kata kebun binatang atau dikit-dikit keluar kata-kata kotor, ujaran-ujaran kotor yang bersifat makian, cursing ya. Saudara, itu lahirnya dari mana sih? Itu biasanya kecenderungan orang yang suka mengutuk itu biasanya perasaan negatif itu nggak terbendung, perasaan tertekan itu nggak terbendung, perasaan negatif atau tekanan negatif yang ada dalam emosinya itu nggak terbendung sehingga keluar dalam bentuk makian atau cursing, dalam bentuk apa ya, sumpah serapah. Itu ya. Jadi semua biasanya orang yang mengutuk itu tanpa mikir. Dia hanya mengatakan, mengungkapkan atau melepaskan perasaannya. Jadi perasaan negatifnya itu keluar dalam bentuk umpatan-umpatan biasanya. Ya. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh mulut itu keluar dari emosi bukan dari pikirannya. Itulah sebabnya saudara, pentingnya kita ini mengendalikan lidah kita. Karena lidah ini dikatakan kecil, kata Yakobus, tapi sanggup membakar hutan yang besar seperti api. Lidah itu kecil tapi sanggup memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah itu seperti api, suatu dunia kejahatan mengambil tempat dalam anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, ini yang Petrus lakukan. Dia ngomong tanpa mikir. Yang dia lakukan hanya reaktif dari perasaan-perasaannya yang dia ucapkan. Saudara, Petrus merasa kuat, merasa dirinya kuat. Petrus takut ditolak. Dan Petrus itu bicara tanpa berpikir. Dan itulah yang menjadi penyebab dari kegagalannya. Kalau Anda mau jadikan itu cermin, itulah yang seringkali juga menjadi penyebab kegagalan kita. Kita merasa diri kita sudah kuat, merasa diri kita terlalu kuat, kita takut akan pendapat orang, takut ditolak orang, dan yang terakhir seringkali kita ini berkata-kata tanpa berpikir. Banyak kegagalan rumah tangga itu karena apa? Karena kata-kata yang diucapkan kepada pasangan tanpa berpikir.
kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang terlanjur itu diungkapkan tanpa berpikir dulu akan dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya, what should we do? Apa yang harus kita lakukan, Saudara? Petrus melakukan 3 kesalahan ini, tapi Petrus juga melakukan tiga hal yang benar setelah ia mengalami kegagalan, Saudara. Dan Anda juga bisa lakukan hal yang sama, apapun jenis kegagalan Anda. Mungkin itu kegagalan pernikahan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, ya, studi, apapun itu. Apa yang Petrus lakukan? Yang pertama, Saudara, Petrus berduka dan menangisi kegagalannya. Petrus berduka, menyesali, dan menangisi kegagalannya. Saudara, untuk Anda bisa melewati kegagalan Anda, supaya Anda bisa lewati masa-masa kegagalan Anda harus menjalaninya atau menghadapinya. Dan yang dilakukan Petrus adalah, Saudara, ia menyesali, menangisi, ia berduka dalam kegagalannya itu. Matius 26 kita baca di ayat 75. Coba kita lihat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Coba Anda bayangkan perasaannya Petrus. Saudara, Petrus ini berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Petrus menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati. Menyaksikan Yesus jalan di atas air. Menyaksikan Yesus khotbah di antara ribuan orang lalu menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, Yesus itu meredakan badai. Ya, lalu kemudian ia mendapati dirinya sekarang mengecewakan Yesus dan menyangkal Yesus. Ia mendapati dirinya mengkhianati Yesus. Saudara, dan dia menangis, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, hal yang pertama yang Petrus lakukan adalah dia berduka, dia menangisi dan menyesali kegagalannya, Saudara. Yang luar biasa Petrus ini tidak membela diri, tapi justru ia mengakui kesalahannya. Ia mengakui kegagalannya. Petrus itu gak menyalahkan orang lain, gak menyalahkan keadaan atas kegagalannya. Ia gak menyalahkan situasi. Ia gak menyalahkan orang lain. Ia gak menyalahkan Tuhan. Saudara, ia mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan dia berduka dan menyesali kegagalannya. He own it. Saudara, ia gak lempar tanggung jawab. Saudara, ia tidak membenarkan dirinya. Ia nggak make excuses. Seringkali kalau orang itu sudah gagal melakukan kesalahan, seringkali dia mencari pembenaran. Ini itu, Saudara. Lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Itu yang Petrus nggak lakukan. Ia mengakuinya. Ia berduka, ia menyesalinya, ia merasakan pedihnya kegagalannya. He own it. Ia hadapi, ia jalani itu. Ia akui semua, ia gak lempar tanggung jawab. Ia gak lempar kesalahan, ia gak menyalahkan keadaan, ia gak membenarkan dirinya atau mencari pembenaran. Ia mengakuinya, menyesalinya. Saudara, he own it, he own the pain. Saudara, dia memiliki, ia merasakan pedihnya dari kegagalan yang dia alami, Saudara. Dan ternyata itulah yang membuat Petrus itu sembuh. Saudara, saudara berduka, bersedih, itu sangat diperlukan. Khususnya apabila kita mengalami kegagalan atau mengalami kehilangan. Seringkali kalau misalnya saya melayani di kedukaan, saudara, saya seringkali akan dorong untuk mereka menangisi atau berduka
bersedih, ambil waktu untuk bersedih, ambil waktu untuk berduka dan menangisi orang-orang yang mereka kasihi yang telah meninggalkan mereka ini atau yang telah meninggalkan dunia ini. Saudara, karena berduka, ya menangisi itu sangat diperlukan dalam proses kesembuhan. Termasuk ketika Anda gagal. Ya, semakin besar kegagalan Anda memang semakin semakin besar atau semakin lama waktu yang diperlukan memang. Semakin besar kerugiannya, semakin besar kegagalan Anda, memang Anda perlu waktu yang lebih lama untuk Anda bisa masuk dalam kesembuhan. Dan pemulihan itu terjadi ketika Anda mengizinkan diri Anda berduka atas kegagalan Anda, menyesalinya. Nah, itulah sebabnya satu kali ketika Daud itu gagal, saudara, Daud itu berdoa dan doanya tercatat dalam Mazmur 51 ayat 17. Coba perhatikan. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Saya mencoba cari padanan firman Tuhan dari versi yang lain. Firman Allah yang hidup dikatakan begini. Yang ku kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalan ya Allah tidak akan kau abaikan. Tidak akan dipandang hina. Jadi yang Tuhan itu mencari kerendahan hati. Tuhan itu mencari kesediaan Anda untuk mengakui kegagalan Anda. Mengakui kesalahan Anda. Dan Tuhan mencari jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dalam penyesalan. Saudara, Tuhan itu gak memandang hina hati yang remuk karena penyesalan. Dan Tuhan ternyata mencari pertobatan. Saudara, Anda gak mungkin bertobat dari apa yang Anda tidak pernah sesali. Anda gak mungkin bertobat kalau Anda pertama-tama gak menyesalinya. Kalau Anda gak berduka terlebih dahulu, menyesali kegagalan Anda, mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan, Anda gak mungkin masuk ke pintu gerbang pertobatan. Itu sebabnya kalau orang bertobat sambil ketawa-ketawa, itu bukan bertobat. Pertobatan itu selalu disertai dengan remuknya hati, jiwanya hancur dalam penyesalan. Karena dia sadar dia menyesalinya. Baru setelah itu dia masuk dalam pintu gerbang yang namanya pertobatan. Jadi Tuhan mencari kerendahan hati, Tuhan mencari jiwa yang hancur karena penyesalan, dan Tuhan mencari pertobatan. Dan itu menyembuhkan, saudara. Jadi Petrus itu berduka, dan saudara bayangkan coba. Ketika Petrus itu menyangkal sambil mengutuk dan bersumpah serapah, tiba-tiba berkokoklah ayam, saudara. Lalu dia teringat kata-kata Yesus. Jadi insiden penyangkalan Petrus ketiga kali itu sudah diperingatkan Yesus. Sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dan ketika dia menyangkal 3 kali lalu dia mendengar ayam berkokok. Saudara, suara ayam berkokok itu menjadi penanda, saudara, dari kegagalannya. Saya bisa bayangkan tiap kali Petrus mendengar suara ayam berkokok, mungkin dia itu akan teringat-ingat lagi apa yang menjadi kegagalannya. Ya, ia ingat lagi. Nah, ini tuh cara kerja setan, saudara. Cara kerja setan itu gimana? Yang pertama, dia akan mengecil-ngecilkan apa yang namanya dosa. Gak apa-apa, ini bukan masalah besar. Sedikit aja itu bukan masalah besar. Gak apa-apa, berdosa aja gak apa-apa. Ini it's not a big problem. Ini kan cuman hal kecil, hal sepele. Gak apa-apa, kamu lakukan begini itu gak akan berbahaya dalam hidupmu. Gak apa-apa, diincip dulu aja. Gak apa-apa, selalu pada awal itu mengecilkan yang namanya dosa. Tapi begitu Anda melakukannya dan begitu Anda jatuh, begitu Anda gagal, tiba-tiba iblis akan membesar-besarkan dosa itu. Lihat apa yang kau lakukan. Lihat betapa buruknya yang kau lakukan.
Tuhan kali ini gak akan memaafkanmu. Engkau sudah begitu jauh. Engkau sudah keterlaluan. Ya, lihat Tuhan gak bakal jawab doamu. Lihat Tuhan gak bakal indahkan doamu lagi. Engkau begitu kotor. Lihat Tuhan membencimu. Saudara, itu perangkap si jahat, saudara. Ia pertama-tama mengecilkannya lalu membesarkannya. Nah, ada kabar baik, saudara. Ada kabar baik. Ketika Petrus itu tiap kali dengar suara ayam berkokok itu, mungkin dia akan teringat yang namanya apa? Kesalahannya. Dia menyangkal dirinya 3 kali. Tapi ada kabar baik, saudara. Saudara bisa apa? Saudara bisa ganti. Saudara bisa apa ya? Mereframe, membingkai ulang. Ketika ketika Petrus itu mendengar suara ayam berkokok. Ia nggak lagi teringat akan kesalahannya. Tapi ia teringat bagaimana Tuhan itu mengampuninya. Ia teringat akan anugerah dan rahmat Tuhan. Jadi, saudara, akui kesalahan Anda, jadilah remuk sesali, berdukalah atas kegagalan Anda. Tapi setelah itu, saudara, tiap kali Anda teringat akan apa yang Anda lakukan, Anda takut ditolak orang, Anda merasa diri sudah terlalu kuat, Anda ngomong tanpa mikir. Ketika iblis membawa kesalahan Anda di hadapan Anda dan Anda teringat, ya, ketika Petrus itu mendengar suara kokok ayam itu dan iblis membawa ingatan-ingatan masa lalu akan kegagalannya. Jadikan itu, reframe itu, jadikan itu ingatan bahwa aku gak lagi ingat kesalahanku, tapi aku ingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupanku. Saudara, reframe itu. Saudara, setelah Anda ingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupanmu, Anda mulailah memuji Tuhan. Jadi tiap kali iblis mengingatkanmu akan kesalahanmu, ganti itu menjadi ingatan akan kasih karunia Tuhan, lalu pujilah Tuhan. Lama-lama iblis akan letakkan remote control itu. Dia gak bakal ingatkan lagi tentang kesalahan Anda. Karena apa? Tiap kali iblis mengingatkan Anda tentang kesalahan Anda end up dengan mengingat kasih karunia Tuhan dan memuji Tuhan ujungnya. Itu akan membuat iblis berhenti, udah gak usah tak ingetin lagi, ntar dia malah memuji Tuhan lagi. Gitu ya. Jadi ternyata kegagalan kita itu gak mengubah Tuhan. Kegagalan kita tidak mengubah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kegagalan kita gak mengubah siapa Tuhan bagi kita. Allah adalah kasih. Dia tetap mengasihi kita. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi kasihnya. Tidak ada satupun termasuk kegagalan kita yang bisa menghentikan kasih dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang namanya kasih setia Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika Anda gagal, saudara, percaya satu hal. Bahwa dia gak berubah. Kegagalan kita tidak mengubah siapa dia bagi kita. Ketika kita gak setia, dia tetap setia. Sebab ia gak bisa menyangkali siapa dirinya. Hal yang kedua yang Petrus lakukan. Saudara, hal benar yang Petrus lakukan. Petrus memiliki sekelompok kecil teman dekat yang mendukungnya. Saudara, jadi ini yang dilakukan Petrus. Setelah Petrus itu gagal, ia tidak mengisolasi dirinya atau ia tidak memisahkan dirinya dari teman-teman sesama murid Yesus. Ia tidak memisahkan dirinya dari orang-orang percaya, dari teman-teman murid yang lain. Nah, ini tendensi yang seringkali kita lakukan, saudara. Ketika kita gagal, kita ini menarik diri, kita gak mau orang lain tahu. Ketika kita ini mungkin bisnis kita bangkrut, kita ini justru menarik diri dari orang-orang percaya, dari murid-murid, dari kelompok sel kita, dari connect group kita, dari kelompok kecil kita. Karena kita malu, kita gak mau ketahuan bahwa kita ini gagal dalam bisnis.
Ketika kita ini jatuh, justru kita ini menjauh dari orang-orang benar. Saudara, seringkali kadangkala sikap kita lah yang apa? Membuat kita ini salah paham. Kita berpikir bahwa teman-teman kita pasti menolak kita, pasti menghukum kita, menghakimi kita. Seringkali kita ini yang berpikir buruk terlebih dahulu. Saudara, ya seringkali ketika kita ini mungkin jatuh atau kecanduan, kita menyembunyikannya. Kita malah menarik diri. Tapi bukan dengan Petrus. Petrus tahu bahwa dia gagal. Dia pernah merasa kuat. Dia pernah merasa dirinya hebat, gak bakal jatuh. Dia ini takut akan pendapat orang. Dia ini juga ngomong tanpa mikir. Lalu dia gagal, boom, dia jatuh. Tapi apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mengakui, menyesali dan berduka atas kegagalannya. Ia gak salahkan orang lain, gak salahkan keadaan, gak salahkan situasi. Ya, he own it. Dia rasakan pedihnya dan dia menjalaninya. Dan ada kasih karunia Tuhan menyertai. Saudara, Tuhan gak berubah, rahmatnya tidak berubah. Yang kedua yang dia lakukan, ia tidak menarik diri dari kelompok kecilnya. Di mana buktinya? Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Katakan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Di dalamnya saya percaya ada Petrus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saya nggak ngomong ketika Anda berkumpul lalu Yesus menampakkan diri. Ya, mungkin Yesus nggak menampakkan diri dalam penampakan fisik. Tapi saya percaya Yesus hadir di situ. Menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya, pertolongannya. Untuk mengangkat Anda dari kegagalan Anda, saudara. Karena apa? Yesus bekerja melalui gerejanya, melalui komunitas orang-orang benar. Ya, disitulah Yesus bekerja dengan aktif di situ. Ada kehadiran Tuhan di dalam persekutuan orang benar. Jangan menarik diri. Ketika Anda gagal, Anda harus menahan dorongan untuk Anda menarik diri. Atau memisahkan diri. Atau mengisolasi diri. Saudara. Ayat yang ke-26, Yohanes 20 ayat 26. Coba perhatikan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid kumpul lagi di situ dan di situ dikatakan Yesus menampakkan diri lagi. Yesus bekerja dengan aktif. Ada kehadiran Tuhan di dalam persekutuan orang benar. Jangan menarik diri ketika Anda gagal. Ya, jangan mundur, jangan keluar dari gereja ketika Anda jatuh gagal. Katakan amin. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Saudara mungkin bangkrut, gak ada duit sekarang. Saudara mungkin gagal dalam hubungan. Saudara mungkin gagal di dalam pernikahan. Yang saya mau katakan adalah Anda mungkin mengalami itu semua. Justru di saat-saat itu Anda membutuhkan sekelompok orang yang bisa mensupport Anda pada masa-masa itu. Jangan menarik diri. Katakan amin. Pertolongan Tuhan itu datang melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, jangan menarik diri. Yang ketiga yang Petrus lakukan adalah Petrus berserah pada belas kasihan Tuhan. Petrus berserah atau menyerahkan dirinya pada belas kasihan Tuhan atau rahmat Tuhan atau anugerah dan kasih karunia-Nya. Saudara, satu kali Petrus itu menulis dalam suratnya, 1 Petrus 1 ayat 3, coba perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus itu gagal, tapi dia satu kali menulis dalam suratnya, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus ini mengkhianati Yesus dengan cara, aku gak kenal orang ini. Dia ini gagal total sebetulnya, gagal. Kegagalannya itu besar. Tapi satu kali dia menulis karena rahmat-Nya yang besar, yang melahirkan kita oleh karena kebangkitannya. Supaya kita ini bisa hidup dalam suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, versi Today's English Version dikatakan, let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, because of His great mercy, He gave us new life. Because of His mercy, He gave us new life. Saudara, Petrus itu sudah gagal, tapi karena rahmat-Nya yang besar, His mercy, He gave us new life. Petrus punya kehidupan yang baru dan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan memberikan hidup yang baru, saudara. Jadi, menyerahkan diri kepada kasih karunia Tuhan atau kepada rahmat Tuhan itu berarti saudara meminta sebuah awal yang baru. Kesempatan yang kedua daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara ketika Anda menyerahkan diri kepada anugerah Tuhan, saudara sedang berkata bahwa aku mau bangkit dan aku ingin membangun hidupku di dalam Tuhan. Makanya satu kali Petrus juga ngomong di surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9, Anda bisa baca di rumah. Ya, dia ngomong kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dia tahu bahwa aku ini sudah dianugerahkan kuasa, anugerahkan kasih karunia. Itu sebabnya Petrus di ayat-ayat selanjutnya Petrus ngomong, sebab itu tambahkan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Apa saudara? Imanmu kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Lalu di ayat 9 dikatakan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Maksudnya kalau saudara itu enggak memiliki semuanya ini, enggak berusaha menambahkan dan membangun hidup Anda, menambahkan kepada iman Anda. Dikatakan ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Jadi menyerahkan diri kepada kasih karunia itu bukan berarti soal Anda terima pengampunan rahmat saja atau dikasih kesempatan kedua saja. Tapi saudara menyerahkan diri pada kasih karunia itu adalah di dalam kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Saudara gak sia-siakan. Tapi justru saudara itu membangun iman Anda, membangun hidup Anda, menambahkan kepada imanmu pengetahuan, kesalehan. Ya, saudara menambahkan imanmu kepada apa? Ketekunan. Dan barang siapa gak punya ini, dikatakan buta dan picik. Ya lupa bahwa dosanya pernah diampuni. Saudara, serahkan diri Anda kepada kasih karunia, itu artinya apa saudara? Anda gunakan kesempatan kedua untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan berusaha membangun hidup Anda, iman Anda di dalam iman. Tambahkan kepada imanmu, saudara, kebajikan. Menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan menambahkan kesalehan. Kepada kesalehan menambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kalau kamu punya itu berlimpah-limpah, engkau akan berhasil dalam pengenalanmu akan Allah. Tapi kalau engkau gak punya itu, kemauan untuk berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu banyak hal, gak ada kemauan untuk membangun imanmu, kau dikatakan engkau buta dan picik. Engkau lupa bahwa engkau pernah diampuni, dosamu sudah dihapus. Saudara, hari ini berhenti
menyalahkan keadaan. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku gagal? Kenapa aku begini? Saudara, berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi apa saudara? Ambil rangkul kasih karunia Tuhan. Serahkan diri Anda pada kasih karunia dan bangun hidup Anda. Katakan amin. Ya, dengan cepat, saudara. Apa yang Yesus lakukan ketika kita gagal? Apa yang Yesus lakukan terhadap kegagalan kita? Ada 3 hal. Saudara, catat baik-baik. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu ayatnya ya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ini yang Yesus lakukan terhadap kegagalan kita. Ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang pertama, Yesus berdoa bagi kita. Dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saudara, Yesus ada di sorga sekarang dan dia berdoa syafaat bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Therefore, he is able, versi New Living Translation. Therefore, he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Dia berdoa bagi kita supaya iman kita gak gugur. Katakan amin. Yang kedua, saudara, Yesus mempercayai kita. Dikatakan begini, saudara, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf. Katakan jikalau engkau sudah insyaf. Maksudnya apa? Terjemahan New Living Translation dikatakan begini. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brother. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bukan jika kamu sudah insyaf, tapi ketika, when you have repented and turned to me. Ketika kamu bertobat dan kembali kepadamu, ketika kamu sudah insyaf. Kuatkan saudara-saudara. Maksudnya apa? Jadi ternyata Yesus itu dari awal sudah percaya kepada Petrus. Bahwa Petrus itu akan kembali. Sama seperti Yesus percaya kepada Petrus, dia juga percaya kepada Anda. Ketika Anda gagal, dia percaya bahwa Anda akan bangkit. Katakan amin. Makanya firman Tuhan ngomong Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Versi NLT dikatakan, the godly may trip 7 times but they will get up again. Orang benar itu jatuh 7 kali tapi dia akan bangun kembali. Dengan kata lain, ya, tanda bahwa seseorang itu percaya, tanda bahwa orang itu benar adalah, tanda orang benar adalah bangun kembali ketika dia gagal. Itu adalah tanda orang benar. Katakan amin. Coba kita baca satu ayat ya, Markus 16 ayat 6 sampai 7. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi orang muda itu berkata, maksudnya malaikat yang menampakkan diri itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Malaikat itu berkata, ya, kamu katakanlah kepada murid-murid yang lain. Kamu pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa Petrus disebut?
sama malaikat. Tuhan itu minta malaikat ngomong, nama Petrus harus disebut. Dengan kata lain saudara, ketika Anda gagal, dia tahu nama Anda. Dia sebut nama Anda secara pribadi. Kenapa? Sampai malaikat disuruh ngomong Petrus itu spesifik. Harus disebut, bukan hanya murid-murid. Seharusnya murid-murid kan itu sudah include Petrus. Tapi kenapa Petrus harus dispesialisasikan, dispesialkan, disebut secara khusus? Karena dia tahu, Yesus tahu Petrus sedang down dan berkecil hati. Karena dia telah menyangkal. Dia telah mengkhianati Yesus. Petrus tahu, Yesus tahu Petrus down. Itu sebabnya saudara, Petrus disebut namanya. Dengan kata lain, Tuhan mempercayai Anda ketika Anda gagal. Anda boleh gagal. Anda boleh aja jatuh. Anda boleh melakukan kesalahan. Anda boleh saja mungkin di masa lalu Anda pernah gagal, pernah melakukan kesalahan. Atau hari ini Anda sedang menjalani, atau Anda sedang gagal. Atau bahkan mungkin Anda boleh, mungkin di kemudian hari, mungkin Anda bisa melakukan kesalahan dan Anda gagal. Tapi satu yang harus Anda lakukan. Bangkit, katakan amin. Jangan terpuruk, jangan tinggal dalam kegagalan Anda. Tapi bangkit, sebab tanda orang benar adalah dia bangkit walaupun 7 kali terjatuh. Saudara, tetap di bawah itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan tempatmu. Bangkit dan bangun, katakan amin. Saudara, kalau Anda gagal, Yesus mempercayaimu ketika engkau sudah insyaf. Berarti, saudara, Yesus percaya bahwa 1 kali Petrus itu akan bangun dan bangkit. 1 kali Petrus akan bertobat dan kembali kepadanya. Yesus mempercayai Petrus, demikian pula Yesus mempercayai Anda dan saya. Di dalam kegagalan kita, dia mau kita bangkit. Amin. Yang terakhir, catat baik-baik. Yesus menunjukkan kebaikannya. Dan Yesus memakai Petrus. Catat baik-baik. Yesus menunjukkan kebaikannya kepada kita ketika kita gagal dan memakai kegagalan kita untuk membangun gerejanya. Saya ulangi. Yesus menunjukkan kebaikan dan rahmatnya ketika kita gagal dan memakai kegagalan kita untuk membangun gerejanya. Saudara, Anda bisa baca di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 di rumah. Saudara, singkat cerita, saudara, Yesus itu menampakkan diri lagi sama murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus itu lagi menjala. Saudara, ya Simon Petrus itu ngomong sama teman-temannya, sama murid-murid yang lain. Aku pergi menangkap ikan. Gitu ya. Lalu katanya mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Lalu mereka berangkat naik perahu, tapi malam itu mereka nggak nangkep apapun. Lalu datanglah Yesus, ya tanya, adakah lauk pauk, adakah ikan? Lalu mereka awalnya nggak tahu ini siapa ini. Lalu mereka jawab nggak punya. Lalu Yesus ngomong, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, kamu akan dapat ikan di situ. Dan benar saudara, ketika mereka menuruti Yesus, mereka dapat ikan yang banyak, 153 jenis ikan. Saudara, lalu mereka datang karena mereka itu banyak tangkapannya. Dikatakan mereka itu datang, mereka bawa ke darat hasil tangkapan itu. Ternyata Yesus sudah sediakan api dan arang, lalu di situ ada roti dan ikan. Ya, Yesus ngomong bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Saudara, singkat cerita, Petrus naik ke perahu itu jalannya sampai mau koyak karena banyaknya ikan. Gitu ya. Lalu Yesus ngomong sama mereka, ternyata Yesus sudah siapkan sarapan. Ya, sarapan. Mari, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ya, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, termasuk kepada Petrus. Demikian juga ikan itu. Coba Anda bisa bayangkan gak? Ada orang dekatmu
Coba Anda di posisi Yesus, gampang gak? Ada orang terdekatmu yang mengkhianatimu. Ya. Lalu mereka ini ngomong di depan banyak orang gak kenal sama kamu. Gak kenal sama Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda pasti sakit hati. Ya, Anda mau gak ketemu sama orang ini? Gak bakal mau. Betul gak? Sudah mengkhianatiku, enak aja. Gitu ya. Mungkin saudara mengampuni orang itu. Anda sudah mengampuni orang yang mengkhianati Anda. Tapi belum tentu Anda mau makan bareng sama dia. Sekalipun Anda sudah mengampuninya. Aku sudah ampuni, aku udah tanggap, udah nggak ada salah. Tapi belum tentu loh. Anda mau makan bersama dengan dia. Tapi Yesus luar biasa. Yesus itu bukan hanya ngampuni Petrus, tapi menunjukkan kebaikan buat Petrus. Petrus itu nggak nangkep apa-apa semalam-malaman dalam cerita ini, termasuk murid-murid yang lain. Tapi Yesus datang ngomong, tebarkan jalamu, di situ kamu akan memperolehnya. Ternyata tangkapannya Petrus banyak. Dan bukan hanya itu, disiapin sarapan sama Yesus. Diberikan roti dan ikan, Yesus memberikan kepada orang yang pernah mengkhianatinya. Wow, saudara, Anda mungkin bisa mengampuni orang yang mengkhianati Anda. Tapi setelah itu, bisa jadi Anda, ya sudah, pokoknya kita jaga jarak aja. Pokoknya kita baik tapi dari jauh aja, dari balkon. Hai. Tapi Yesus gak hanya mengampuni Petrus. Tapi Yesus itu berbuat baik kepada Petrus. Kasih makan kepada orang yang mengkhianatinya. Ini yang namanya rahmat dan kebaikan Tuhan. Saudara. Dan gak cukup di situ. Saudara. Yang luar biasa, setelah itu Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? 3 kali Yesus tanya, Anda bisa baca di ayat selanjutnya, saudara. Dan tiap kali Petrus menjawab, selalu diakhiri dengan kata-kata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan hanya Yesus itu buat baik, tapi ternyata Yesus itu memakai Petrus yang sudah pernah mengkhianati dia untuk menguatkan gerejanya. Makanya kita kembali ke Lukas 22 tadi. Di ayat 32 diakhiri dengan kata-kata apa, saudara? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi ternyata Tuhan itu menunjukkan kebaikannya kepada Petrus yang sudah mengkhianatinya. Dan ternyata bukan hanya berbuat baik kepada Petrus, tapi Yesus memakai kegagalan Petrus untuk menguatkan saudara-saudaranya. Untuk menguatkan gerejanya. Makanya Yesus ngomong, apakah engkau mengasihi aku 3 kali dan diakhiri dengan kata-kata, gembalakanlah doa-doa domba-dombaku. Kenapa Yesus tanya 3 kali? Karena Petrus menyangkal 3 kali. 3 kali pula Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, Petrus, aku tahu engkau gagal. Tapi hari ini, aku akan pakai kegagalanmu untuk menguatkan gereja. Untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Saudara, kegagalanmu tidak menentukan siapa dirimu. Your mistakes don't define who you are. Kesalahanmu tidak menentukan siapa dirimu. Tapi justru karena kasih karunia-Nya, kegagalan dan kesalahan kita itu bisa dipakai untuk mencetak dan membentuk diri kita. Tergantung dari sikap kita hari ini. Mana yang Anda pilih? Saudara, apakah Anda memilih bersikap seperti Yudas? Tidak merangkul kasih karunia tapi mengambil jalan pintas sendiri, bunuh diri? Atau Anda mengambil jalan seperti Petrus? Saudara, yang pertama, Petrus mengakui kesalahannya. Ingat, yang kedua, Petrus tidak menarik diri dari komunitas. Yudas menarik diri dan bunuh diri.
Makanya orang kalau gagal menarik diri dari gereja itu sama seperti Yudas yang bunuh diri rohani. Petrus tetap stay di situ, dan yang ketiga Petrus merangkul, menyerahkan dirinya pada kasih karunia Allah. Yang Yesus lakukan kepada Petrus adalah Petrus dilimpahi kebaikan. Yesus bukan hanya mengampuni Petrus, tapi berbuat baik, makan kepada orang yang pernah mengkhianati. Dibikinin sarapan. Itu luar biasa loh apa Yesus lakukan, saudara. Karena apa? Ada pepatah, saudara. Ada pepatah ngomong begini. Ya, lebih mudah mengampuni musuh daripada mengampuni seorang teman. Ada ayatnya pula. Ya, saudara yang dikhianati, dikatakan begini, Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Firman Allah yang hidup mengatakan, memperoleh kembali persahabatan orang yang pernah disakiti hatinya lebih sukar daripada menaklukkan benteng yang kuat. Amarahnya menjadi penghalang bagaikan pintu besi. Saudara, lebih gampang ngampuni musuh kita daripada mengampuni teman yang pernah berkhianat kepada kita. Yesus itu punya teman dekat, orang-orang kepercayaan yang pernah mengkhianati dia, tapi Yesus malah buat baik. Dibikinin sarapan, dan bukan hanya buat baik, Yesus itu memakai kegagalan Petrus untuk menguatkan gerejanya. Makanya Yesus ngomong begini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya Petros. Petros itu artinya batu kecil, kerikil. Tapi di atas batu karang ini, di atas Petra. Petra itu adalah batu fondasi, batu karang yang besar. Jadi kamu adalah batu kecil, kerikil. Tapi di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apa batu karang itu? Batu karang itu adalah Yesus yang ada dalam diri kita. Yesus yang ada dalam diri Petrus. Sekalipun Petrus itu gagal, tapi Yesus sanggup memakainya menjadi Petra, batu karang. Hari ini apa kegagalan Anda? Kegagalan di dalam apa yang Anda alami? Apapun kegagalan itu, Tuhan bisa pakai kegagalan Anda menjadi pelayanan Anda. Tuhan bisa ubah kegagalan Anda, kesalahan Anda menjadi kesaksian. Tuhan bisa ubah kegagalan Anda menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi gerejanya. Asal sikap Anda benar, segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Ada amin? Ada amin, saudara? Mari kita hampiri Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbaharui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbaharui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku,
mengubah kehidupanku, mengubah kehidupanku. Katakan, ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan sama-sama, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan segalanya. Kita akan renungkan firman Tuhan sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur, untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya memberikan waktu bagi Anda untuk mempersiapkan diri, dan bisa ambil roti dimanapun, roti apapun mungkin Anda bisa siapkan, lalu anggur, bisa sirup. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara, kehidupan ini yang kita jalani itu seringkali diwarnai oleh kegagalan. Kita bukan orang yang sempurna. Dunia yang kita hidupi ini juga bukan dunia yang sempurna. Dunia yang sudah rusak karena dosa. Kita sangat menghindari untuk melakukan kesalahan dan kegagalan. Kita nggak mau gagal dalam pekerjaan. Kita nggak mau gagal di dalam rumah tangga. Kita nggak mau gagal dalam studi, dalam pelayanan. Kita nggak mau gagal mengikut Yesus. Namun, walaupun kita ini nggak mau gagal, nggak mau melakukan kesalahan, bahkan takut gagal, takut melakukan kesalahan, tapi justru itulah yang seringkali dialami. Nggak sedikit orang yang justru mengalami kegagalan walaupun menghindari kegagalan. Apa penyebab kegagalan kita? Kita merasa kuat. Kita merasa bahwa kita nggak mungkin jatuh. Lalu apa lagi, saudara? Kita takut ditolak orang. Kita begitu concern dengan apa pendapat orang tentang diri kita. Sehingga kita terjebak. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan karena kita takut apa kata orang. Dan kita seringkali bicara tanpa berpikir. Kita reaktif terhadap perasaan-perasaan kita, lalu kita banyak ngomong hal-hal yang gak benar. Kita gak saring dulu dengan pikiran kita. Kita gak kendalikan lidah kita. Seringkali itulah yang kita lakukan. Sehingga kita merasa kuat, takut ditolak orang, kita ngomong tanpa berpikir. Kalau kita melakukannya, kita sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Kita menabur banyak benih kegagalan dengan melakukan hal itu. Tapi yang luar biasa, saudara, sekalipun Petrus melakukan kegagalan, Petrus juga melakukan hal yang benar. Yang pertama, saudara, Petrus menyesali. Petrus berduka.
atas kegagalannya. Ia menyesalinya. Dan ia mau bertobat. Ia tidak menyangkali. Ia tidak mencari pembenaran. Ia tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ia ambil tanggung jawab. Dia rasakan pedihnya. Dia berduka atasnya. Dia menyesalinya. Dan dia bertobat. Yang kedua, Petrus gak menarik diri seperti Yudas. Yudas menarik diri. Ia mengambil cara sendiri dengan pikirannya sendiri. Saudara, di dalam krisis, di tengah kegagalan, seringkali pikiran kita gak jernih, kita butuh orang lain. Jangan ikuti jalan Yudas, caranya Yudas. Yudas di tengah dia itu merasa menyesal persis seperti yang dialami Petrus. Petrus juga menyesal. Tapi Yudas mengambil jalan sendiri. Pikirannya gak jernih. Yang menarik diri, dia menggantung diri. Kalau Anda menarik diri dari gereja itu sama seperti bunuh diri rohani, saudara. Anda membutuhkan sekelompok kecil orang-orang yang bisa mensupport Anda. Karena disitulah Tuhan bekerja. Petrus tetap berada bersama murid-murid yang lain, walaupun ia pernah gagal. Petrus gak menarik diri. Dan yang ketiga, Petrus merangkul kasih karunia Tuhan. Petrus menyerahkan dirinya, berserah di dalam kasih karunia-Nya. Dan kenyataannya Yesus itu baik. Yesus berbuat baik, Yesus berdoa buat Petrus. Yesus mempercayai Petrus bahwa dia akan bangkit satu kali kelak. Yesus menunjukkan kebaikannya, menunjukkan rahmatnya, dan bahkan memakai kegagalan Petrus untuk membangun gerejanya. Saudara, kesalahanmu di masa lalu, kegagalanmu tidak menentukan siapa diri Anda. Kegagalan Anda tidak menghentikan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Kegagalan Anda tidak mengubah siapa Tuhan bagimu. Bahkan, kalau sikap Anda benar, justru Tuhan bisa pakai kegagalan Anda, diubah menjadi pelayanan Anda. Tuhan bisa pakai kegagalan Anda, diubah, saudara, menjadi sesuatu yang bisa memberkati orang lain. Hari ini, berapa banyak Anda mau responi anugerah Tuhan? Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbaharui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau serahkan bagi kami. Kau menyerahkan tubuhmu tergantung di antara bumi dan langit. Tersiksa, tercabik-cabik. Sudah dicambuk berlumuran dengan darah. Kau menyerahkan tubuhmu untuk melakukan dan menggenapkan kehendak Tuhan. Dan ini kehendak Tuhan, yaitu supaya Engkau dihukum menggantikan kami. Tubuh yang dicabik-cabik digantung, menggantikan hukuman buat kami. Yang seharusnya kami tanggung, ditimpakan kepada tubuhmu. Kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih buat tubuhmu. Kami percaya ketika kami makan roti ini di dalam nama Yesus, kita sedang bersekutu dengan tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagi kami. Makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita pandang salibnya.
Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Saya nggak ngerti apa yang menjadi kegagalan Anda. Kegagalan mengikut Yesus, kegagalan rumah tangga, kegagalan dalam pekerjaan. Apapun itu, mari kita pandang kayu salib, karya salib. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Di dalam darahnya ada pengampunan. Di dalam darahnya ada pemulihan. Di dalam darahnya ada pembaharuan. Kasihnya tercurah bukan karena omongan belaka, tapi kasihnya tercurah dengan sebuah bukti yang mencurahkan darahnya bagi kita, membeli kita, mengampuni kita, memberikan kita kuasa untuk bisa pulih dan diperbaharui. Cawan yang kita pegang ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Di dalamnya kita beroleh pengampunan dosa. Kita percaya ketika kita minum cawan ini, kita bersekutu dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Father. Terima kasih. Terima kasih. Ora bakaba syarala barabaraba. Sadari bahwa Tuhan mengasihimu. Sadari bahwa kegagalanmu di tempat di mana kau jatuh gagal, itu bukan tempat di mana Tuhan inginkan Anda untuk terus berada. Tuhan mau Anda bangkit. Anda boleh gagal. Anda boleh melakukan kesalahan. Bahkan di masa depan, Anda mungkin akan melakukan kesalahan atau Anda mungkin akan gagal. Tapi yang Tuhan mau adalah Anda bangkit kembali. Tuhan siapkan, sediakan kasih karunia untuk bangkit. Kegagalanmu tidak menentukan siapa dirimu. Kegagalanmu juga tidak mendefinisikan masa depanmu. Dia ingin Anda bangkit. Tuhan bisa pakai kegagalanmu untuk membangun kerajaannya. Mari semua angkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Yesus Kristus melimpah atasmu. Kasih karunia ini tidak berdasarkan performamu. Sekalipun kita nggak setia, Anda nggak setia, Dia tetap setia. Terimalah anugerah ini. Dia nggak pernah berubah sekalipun Anda gagal. Kasih yang tidak pernah surut sekalipun Anda gagal. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memampukanmu untuk bangkit kembali. Untuk bangun kembali. Terimalah kuasa Roh Kudus. Aku lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.